Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat sore, berkah dalam. Hari ini, puji Tuhan, kita sudah memasuki pertemuan yang kelima APP 2026 Keuskupan Agung Semarang, yaitu dengan tema mengambil langkah pertama dalam menolong sesama. Tujuan pertemuan ini mengajak umat untuk menyadari panggilannya masing-masing untuk menjadi bagian dari masyarakat yang proaktif dalam mengusahakan kesejahteraan bersama. Kuncinya untuk mewujudkan panggilan itu adalah kepekaan untuk memahami kebutuhan sesama dan berani repot untuk memulai aksi nyata. Sebelum kita mulai, mari kita nyanyikan lagu pembukaan dengan Mada Bakti nomor 370. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena Engkau Maha Rahim. Hapuskan, selesaikan salah kami demi darah putramu. Jadikan hati kami suci dan selalu harimu berseri, agar bersorak-sorak lidah kami mewartakan kasih-Mu. Bagaikan anak yang hilang, yang tinggalkan rumah Bapa, padamu kami pulang kembali dengan tobat dan pasrah. Jadikan hati kami suci dan selalu harimu berseri, agar bersorak-sorak lidah kami mewartakan kasih-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Halaman 42 kalau Bapak Ibu yang pada pertemuan kali ini kita diajak untuk menyadari panggilan kita sebagai murid Kristus yang dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita. Injil Lukas bab 44 menggambarkan kabar sukacita atau tahun rahmat Tuhan sebagai kabar baik bagi orang miskin, pembebasan bagi orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang yang tertindas, bukan hanya sebagai wacana, namun sampai tindakan yang nyata. Dalam pertemuan yang lalu, sempat kita disinggung terkait dengan tim pengelolaan dana sosial paroki. Secara khusus tim ini diberi tugas oleh
pastor paroki untuk menyalurkan dana sosial ke lembaga gereja yang lebih tinggi. Secara umum, dana sosial paroki diajukan oleh perorangan atau kelompok dengan sepengetahuan ketua lingkungan kepada tim pengelola dana sosial paroki. Berdasarkan proposal yang diterima itulah, tim pengelola dana sosial paroki akan mengadakan verifikasi tentang layak tidaknya proposal itu dikabulkan. Sebelum kita melanjutkan APP Keuskupan Agung 2026 ini, pertemuan yang kelima ini, marilah kita terlebih dahulu kita mengakui kesalahan kita kepada Allah Bapa agar kita lebih pantas melanjutkan pertemuan malam hari ini. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Praharini, pada para malaikat, para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya dan Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita berdoa, kita doakan bersama-sama. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas Prapaskah yang boleh kami alami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendalami permenungan kami tentang perutusan yang membawa kebahagiaan, menginspirasi dan menyejahterakan. Dengan menjalani pantang dan puasa, semoga kami dihantar untuk makin peduli kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Dampingilah kami untuk semakin peka dan mengenali saudara-saudara kami yang membutuhkan, dan berilah kami semangat baru untuk menemukan cara menjalani pelayanan dengan penuh semangat tanpa membeda-bedakan, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengutus ke-12 murid. Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa pada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat ataupun bekal, atau roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam konteks bacaan ini, kita merenungkan 3 tahap dalam perutusan para murid. Yaitu yang pertama, dipanggil menjadi murid Kristus yang siap ambil bagian dalam misi Kristus. Yang kedua, yang kita renungkan di tahap yang kedua adalah diberi kuasa. Melalui sakramen-sakramen yang kita terima, kita dikuatkan untuk melaksanakan tugas perutusan, mewartakan kabar sukacita. Yang ketiga, diutus mewartakan kerajaan Allah
dengan segala konsekuensinya. Pokok berikutnya adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Gereja dapat terlibat dalam usaha mewartakan kabar sukacita dengan mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan kesejahteraan masyarakat, yaitu bidang kesejahteraan, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lainnya. Yang bidang kedua, keberimanan dan motivasi atau kaum muda parokial, motivasi siswa, mahasiswa, dan paguyuban ataupun komunitas. Yang selanjutnya, bidang pemberdayaan seperti pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, keterampilan, dan jasa. Yang berikutnya adalah bidang emergensi kemanusiaan dalam kewenangan VCAP, bencana alam, kecelakaan, dan lain-lain. Dengan kepekaan sebagai utusan yang sudah diberi kuasa, kita diutus ambil langkah pertama, ya, jika ada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dalam hal ini kita akan membacakan ilustrasi secara bergantian, satu paragraf. Mengambil langkah pertama. Jumadi dibaptis sejak bayi dengan nama baptis Felix. Dalam pergulatan hidup selanjutnya, ia dititipkan kepada neneknya karena oleh kedua orang tuanya harus merantau keluar. Setelah menerima sakramen Krisma, ia juga sangat aktif dalam kegiatan di masyarakat. Ia memiliki banyak teman lintas iman, baik di lingkungan rumahnya dan juga di komunitas-komunitas yang lebih luas. Suatu ketika, Jumadi mendengar kabar bahwa ibu dari Surtina, sahabatnya, menderita sakit parah dan harus opnam di rumah sakit. Keluarga Surtina sendiri tergolong sangat sederhana. Bapak ibunya adalah buruh tani. Di waktu kosong, bapaknya menjadi relawan membersihkan musola di kampungnya. Karena keterbatasan ekonomi itulah, Surtina mengeluh tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan ibunya di rumah sakit. Mendengar hal itu, Jumadi tergerak hatinya untuk membantu temannya itu. Namun dia sendiri belum bekerja. Kondisi ekonomi keluarganya juga biasa saja. Tapi dia ingat pernah mendengar tentang dana sosial paroki saat mengikuti salah satu renungan APP di masa Prapaskah. Dia datang menghadap Bapak Moko, ketua lingkungannya, untuk bertanya, apakah dia dapat memohonkan bantuan untuk Ibu Surtina yang sedang sakit. Jika dapat, bagaimana prosedurnya? Tanpa berlama-lama, Pak Moko mengajari Jumadi untuk mengisi belangko pengajuan dana sosial gereja. Terima kasih Ibu dan juga Suster yang sudah membacakan. Sebelum diskusi pendalaman, saya sedikit memberikan yang saya rangkumkan dalam ilustrasi ini. Cerita tentang Jumadi ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana iman Katolik diwujudkan dalam aksi nyata atau karitatif, ya. Terutama dalam semangat APP, yaitu aksi puasa pembangunan. Meskipun Jumadi berbeda keyakinan dengan Surtina,
tadi cerita di sini berbeda keyakinan. Ia tidak membatasi kasihnya hanya untuk sesama umat Katolik. Nah, poin-poinnya di sini apa, Bapak Ibu? Di sini Jumadi dibaptis dengan sejak bayi dengan nama Felix. Siapa yang punya teman Felix atau Frater Felix ada juga ya, kan? Nah, Felix itu artinya apa? Bahagia, ya, atau beruntung, ya. Dalam cerita ini kebahagiaan itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi Jumadi tadi dibaptis dengan Felix itu, dia beruntung untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, melalui sakramen Krisma, Jumadi menerima kepenuhan Roh Kudus yang menjadikan dewasa secara iman. Kedewasaan ini dibuktikan dengan kepekaannya terhadap masalah sosial di sekitarnya. Dan juga semangat bela rasa lintas iman. Ya. Jumadi menunjukkan bahwa gereja hadir untuk dunia, bukan hanya untuk kelompok dirinya sendiri. Solidaritas membantu Ibu Surtinah yang keluarganya melawat musola, yang seperti tadi, adalah bentuk dialog kehidupan. Ya. Hambatan bukan alasan. Walaupun Jumadi belum bekerja, ya kan, tadi belum bekerja, niatnya baik untuk membuka jalan melalui struktur gereja, yaitu melalui ketua lingkungannya. Ya. Yang berikutnya adalah di sini prosedur pengajuan dana sosial atau APP. Ya. Berdasarkan teks tersebut, gereja memiliki mekanisme untuk membantu masyarakat yang kesulitan melalui dana APP, aksi puasa pembangunan. Ya. Alurnya seperti apa yang harus kita tempuh? Ya, mungkin Bapak Ibu, ya. Kalau saya baca tadi, saya renungkan, ya, APP itu bisa berlaku untuk kita semua, ya. Seperti pertemuan pertama dari Pak Pardianto yang di Rumah Bulis kemarin, siapa yang merasa kekurangan, ya kan? Nggak ada berani yang ngaku, ya kan? Tapi begitu kita, misalnya kita mau perbaiki rumah atau misalnya sakit, ya kan? Kita punya uang, kita bisa biayai, tapi habis itu kita nggak bisa apa-apa. Uang itu habis, kita nggak bisa hidup. Nah, ini gereja bisa hadir di situ, ya. Artinya nggak usah malu, ya. Ibaratnya kita punya tabungan habis untuk berobat, untuk bongkar rumah atau seperti apa. Tapi itu juga nanti akan diverifikasi oleh gereja, ya. Nah, ini makanya pertemuan yang pertama kemarin itu ditanya siapa yang nggak mampu, siapa yang pasti nggak ada yang berani angkat tangan seperti itu, ya. Nah, kita yang mungkin bisa melihat seperti itu, nah kita untuk hadir seperti Jumadi tadi, ya, bukan hanya untuk umat kita sendiri, tapi untuk masyarakat lainnya, ya. Tahapannya seperti apa sih? Ya, pertama tindakan, yaitu menemukan warga siapapun yang benar-benar membutuhkan bantuan yang mendesak. Ya. Nah, kita melihat sekeliling kita itu siapa yang perlu dibantu. Ya. Terus yang kedua, yang tentunya kita menghubungi ketua lingkungan, ya, atau seksi PSE, ya. PSE singkatan apa, Bapak Ibu? PSE. Nah, berarti anggota PSE dia. Ya. Pengembangan sosial ekonomi paroki, ya. Dari keuskupan, paroki juga ada lingkungan. Ya, makanya kita ditunjuk seperti itu, ya. Terus kalau kita sudah menemukan, apa yang kita lakukan? Mengisi bangko. Ya, ini banyak, artinya dari APP ini
dibawain Pak Muman. Ini contoh-contoh belangko. Jadi gereja itu banyak yang nggak terserap, artinya ada yang untuk pelayanan kesehatan, ada yang untuk bidang pelayanan macam-macam, pendidikan ada, ya. Terus ada juga yang bidang pelayanan PSE, bansos, ya, rehab rumah, ya. Banyak, artinya gereja itu, makanya di pertemuan 5 ini, kalau waktunya singkat, menjelaskan secara singkat, itu nggak bisa. Kita harus baca sendiri dan kita cari tahu di paroki. Karena apa? Banyak yang kita bisa bantu. Ya contohnya seperti sekarang lah. Misalnya kita mau bangun rumah lah, ya kan? Bisa bangun rumah, tapi besoknya nggak makan. Ya kan? Nah, perlu nggak kita minta bantuan? Ya kita nggak usah malu. Ya, kita coba meminta bantuan karena memang besoknya nggak bisa makan kalau kita rubah misalnya bangunan kita roboh, ya. Jadi pendidikan misalnya juga, ya, sekolah, ya, mau masuk perguruan tinggi kok tinggi banget anunya, ya, kita coba minta karena di sini juga bukan dibantu secara full juga, artinya bisa ya seperti kemarin ada di lingkungan lain. Kamar mandi itu amblong gitu loh, ya di lingkungan daerah-daerah Senturan sana. Ya, kamar mandinya amblong dan butuh perbaikan, ya. Dan memang orangnya bukan, ya sebenarnya bukan KLMTD, cuma orangnya adalah, ya dia ngomong apa adanya. Saya hanya mempunyai uang 500.000, ya. Tapi itu harus butuh untuk diperbaiki karena mau MCK gitu nggak bisa, artinya seperti itu. Nah, dia maju ke paroki, ya. Dia ngomongin apa adanya seperti itu. Terus difoto, dijalankan seperti itu, artinya ngisi belangko seperti itu. Akhirnya dia dibantu sampai turun kurang lebih berapa juta dari anggaran dibikinkan, dari proposalnya dibikinkan, ya. Dia memang nulis seperti itu, bahan-bahannya seperti apa. Akhirnya gereja membantu di situ. Dan bahkan yang 500.000 pun itu suruh tidak dimasukkan ke situ. Artinya apa? Dibantu seluruhnya oleh gereja. Ya. Jadi banyak ya kemarin di rapat pleno, ya, dana, ya mungkin rapat pleno tahun lalu saya bersama sama Bupati Yanto, ya. Banyak dana APP itu sampai ratusan juta bahkan M, ya Bu, ya. Artinya ya nggak terserap, artinya nggak digunakan untuk kita. Ya. Artinya kita yang sebagai saat ini adalah, ya kita harus melihat mana yang pertama juga, kalau diri kita perlu dibantu, ya kita melihat juga, artinya seperti itu. Kalau kecuali misalnya, oh saya punya tabungan, ya, bisa hidup 3 kali, misalnya seperti itu, terus saya mau bangun rumah, nah itu beda. Tapi kalau ini uang ini hanya untuk ini dan ada bencana, itu kita nggak usah malu-malu, ya. Karena semua akan terverifikasi. Yang penting apa di sini? Ya kejujuran, ya. Karena di poin 5 ini sebenarnya hanya kita bicara secara teknis, ya Bu Intan, ya, dari pertemuan. Artinya langkah-langkahnya seperti apa. Banyak yang, ya kayak dari Pak Wibi, Pak Lingkungan, saya minta formulir coba yang diajukan. Ternyata banyak. Artinya enggak cuma bidang rumah, kesehatan. Ya seperti yang terjadi di ilustrasi tadi, Ibu Surtina. Ya. Dan bisa rembes juga. Artinya gini, kita bisa mengeluarkan uangnya dulu, habis itu kita ajukan ke paroki. Ya seperti tadi, karena kita bisa membayar, habis itu kita nggak bisa makan. Ya, misalnya kita jual apa-apa untuk sakit seperti Bu Sirta, nanti habis itu kita nggak bisa makan. Itu gereja akan hadir, ya, melalui APP ini. Tapi tetap diverifikasi,
Ya. Terus apa yang seperti di dalam pertemuan ini kita bisa merefleksikan pertanyaan berikut. Apakah kita sudah mengenal warga sekitar kita yang sedang mengalami kesulitan seperti keluarga Surtina? Ya. Terus apakah kita sering kali merasa sungkan atau takut prosedur yang rumit saat ini mengajukan bantuan gereja yang orang non-Katolik misalnya? Ya. Kita jangan takut. Terus bagaimana cara memastikan bahwa pengumpulan dana APP di masa Prapaskah benar-benar tersalurkan kepada mereka yang membutuhkan? Ya. Ini yang kita harus seperti yang langkah kelima ini atau pertemuan 5 itu mengambil langkah pertama dalam menolong sesama. Ya. Seperti tentunya nanti akan diisi, ya pasti seperti kita nggak usah takut, pasti akan ditanyakan nama, KTP, alamat, terus nanti juga diverifikasi sama ketua lingkungan, benar nggak ini umat sini, seperti itu. Sekitar kita, ya. Jadi, mungkin ini yang APP kali ini yang membahas, mungkin banyak yang perlu kita gerakkan. Artinya apa? Ya kita nggak mencoba, ya. Mungkin kemarin juga saya ditelepon Pak Muman sebagai ketua lingkungan ini, ya. Di sini pun juga banyak yang cerita bahwa di sini ada contohnya misalnya guru bisa dibantu, pensiunan guru bisa dibantu seperti itu. Ya, saya hanya merefleksikan bahwa di gereja di lingkungan kita pun kita sudah bisa mengeluarkan dana, ya artinya dari paroki. Tadi saya sebelum pertemuan ini boleh Pak Budi bisa sharing, artinya sharing tentang pengalaman APP ini. Pak Budi. Ya, maju sini aja, Pak. Mungkin dari kenapa seperti itu dan juga prosesnya seperti apa, Pak. Dan awalnya kan bukan minta bantuan toh, katanya seperti itu, Pak. Terima kasih. Bermula dari keadaan rumah saya yang mengalami kerusakan. Palang saya bocor sehingga masuk ke ruang di bawahnya, yaitu ruang keluarga, ruang tamu, hingga basah bawahnya sehingga kami beri tampon naik kain dengan atas dan kono. Lalu juga Bapak tahu teras saya juga ambrol karena bangunan itu sudah tua, sudah 50 tahunan saya buat. Lalu saya mendengar dana PSE yang bisa pinjam. Lalu saya minta belangko Pak Muman, lalu saya isi. Saya minta tolong tetangga saya yang menangani soal bangunan. Saya nggak bisa memperbaiki talang ini. Bahannya apa wae, entah itu gede membuat catatan. Jumlah habisnya sekian. Ada paku, ada dan mana papan untuk meletakkan, ada seng untuk lembaran itu dan lain-lainnya. Lalu ada biaya tukang. Dan juga yang kedua mengenai teras. Jika
dibuat rincian tentang itu. Saya isi belangkonya hanya isinya kebutuhan pertama talang habis sekian, rinciannya terlampir. Dan yang kedua beras habis sekian, rinciannya terlampir. Saya bawa ke tempat Bu Adianto, ditandatangani, kemudian saya bawa ke Pak Loki, saya serahkan Pak Saharjo. Pak Saharjo tanda tangani bahwa saya sudah menyerahkan belangko ini, karena saya fotokopi 3. Saya tinggal di tempat Pak Saharjo, saya kasihkan Pak Muman dan saya pegang. Lalu Pak Saharjo ya tanda tangan di tempat bahwa belangko si pengisiannya sudah diterima. Tanda tangannya dicap, jadi ini seperti di kantor itu. Nah, lalu beberapa hari kemudian Pak Muman memberitahu, biasanya lalu disurvei. Ternyata betul ada 2 orang yang datang ke rumah saya mau melihat kenyataannya. Yang mana Pak yang perlu diperbaiki, saya tunjukkan. Lalu dipotret. Lalu nanti saya bawa ke tim untuk diverifikasi apakah bisa pinjam atau apa gitu. Harapan saya mau pinjam. Ternyata datang lagi orangnya itu. Setelah dipertimbangkan oleh Romo, nah itu ternyata yang bagian yang seluruhnya tidak mungkin diberi bantuan gratis, tapi yang dibantu hanya bagian talang saja. Nanti akan dikirim materinya, jadi bukan saya mengajukan anggaran sekian nanti mau dikasih uang, mau dikirim materinya. Ya terima kasih. Nah, saya lalu yang bagian teras kalau bisa pinjam, kalau yang itu enggak bisa Pak. Kalau soal pinjam meminjam itu masalah UMKM, petugasnya bilang gitu. Lalu ya nanti biar dipikir lain kali oleh keluarga sendiri gitu, mengenai teras itu. Ya. Lalu saya nunggu Pak Muman akhirnya memberitahu material akan dikirim hari besok. Tunggu memang dikirim. Tekap datang dari material, lalu hanya tempat saya ya di sini, lalu dikirim, saya terima. Itu beberapa hari kemudian ada tim verifikasi dari paroki membawa belangko bahwa materinya sudah diterima, saya tanda tangan. Itu karena waktu itu masih hujan, sehingga kami memang tanah kembali banyak tukang yang tidak berani melakukan kegiatan. Walaupun udan aku bongkar, malah udan, malah nunggu bangunan melebu ya. Nah, sudah kami menunggu. Akhirnya tanggal 20 Maret kemarin Pak Muman mengatakan, silakan Pak, dari paroki tidak ada tukang yang bisa mengerjakan, silakan carikan tukang. Dan tanggal 20 itu kan hari Jumat, Sabtunya bodoh. Jadi tidak ada tukang, sampai sekarang belum ada tukang yang datang di rumah ke podo badan kabeh. Oh nak, orang-orang Wonosari, tunggu saya itu. Saya tunggu-tunggu tidak ada yang kelihatan. Lalu rencana saya nanti kalau sudah
pada masuk betul akan dilaksanakan, dan saya sangat terima kasih kepada Bu Fardianto, Pak Muman, dan juga tim sertifikasi paroki yang tidak nyangka kalau saya mau cari pinjaman, katanya PSE itu untuk sering pinjam-meminjam. Ternyata ada yang diberi secara cuma-cuma. Begitu saja cukup ya Pak? Ya. Mungkin dari Pak Muman, tolong ditambahin Pak, maksudnya proses seperti yang tadi Pak Muman jadi ketua lingkungan. Sedikit menambahkan saja bahwa yang disampaikan Pak Acoy tadi bahwa gereja itu adalah berkat bagi kita semua, bukan hanya berkat bagi kita kelompok kita, jadi juga berkat bagi semua yang ada di lingkungan dan di warga RW 01 Santren. Pada saat itu semua umat yang tadi disampaikan Pak Cahyo, kita berharap bahwa dengan banyaknya formulir-formulir untuk pengajuan mulai dari beasiswa, opname, terus skripsi, masuk sekolah pun juga dari paroki ada itu semuanya, bedah rumah, terus bencana, penunggu opname itu juga ada. Kalau penunggu opname saya dulu pernah nyoba iseng-iseng itu. Jadi selama 3 hari itu sehari itu iseng dapetnya 200, wah lumayan ini bisa gimana. Tapi pada saat itu sistemnya kita rembes. Jadi kita rembes selama 3 hari pas almarhum Bapak Gerah niku. Saya mencoba ini pada saat itu kan Pak Suryo ngasih tahu, Om ini iso dirembes untuk kali-kali nyoba, oke. Nah, tadi yang tambahan Pak Budi bahwa sebenarnya kalau semuanya itu saya sebagai ketua lingkungan itu berkewajiban untuk mengusahakan umat Matius apapun yang terjadi. Kan resiko ketua itu paling ya, saya hanya berpikir gini, mending aku diundang ke PSE paroki Bali diundang ke lingkungan. Kalau saya kan prinsipnya gitu. Kalau diundang ke PSE paroki kan memang loro. Tapi nek ke lingkungan kan 98 kepala itu yang diundang ke. Jadi kan saya terap berusaha, ini orangnya kayak gini, masa bodoh lah. Ini umat saya butuh jaminannya saya. Nah, akhirnya pada saat Pak Budi itu mengajukan di ACC, setelah tim verifikasi dari paroki melihat, oh ini ternyata yang urgent banget itu adalah tentang masalah talangnya dari Mas Gatot, ini talangnya. Setelah itu semua bahan-bahan itu turun dari paroki, turun semua. Nah, akhirnya pada menjelang akhir-akhir ya ono tukangnya piye, akhirnya tukangnya nanti dipasrahkan saja sama ketua lingkungannya. Oke. Nah, setelah itu saya menyari kiwo tengen, kebetulan pada saat itu tukangnya angel, jadi pas menjelang itu tim PSE paroki iki ono duit tukang tolong gawake, tapi iki duit tukang nanti nih misalnya digarap ke karo tukangnya pasti lagi bahwa semuanya sudah beres semua. Tetapi jelas itu yang jelas saya berterima kasih kepada paroki bahwa itu semua yang tadinya harapannya Pak Budi mau mengajukan pinjaman malah untuk perbaikan rumah talang malah dikasih bahan sama duit untuk membayar tukangnya itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya nggak apa-apa, ini bukan merendahkan bahwa kita tidak mau, tidak, karena itu duit kita juga, duit kolekte kita juga, duit yang setiap bulan kita setorkan ke paroki itu, ya itu diharapkan itu dari untuk dan ke umat semua, balik lagi ke umat lagi. Karena Romo juga berharap pas rapat pleno itu bahwa ada 1, berapa M dana dari PSE itu masih nganggur. Itu nganggur loh. Jadi
Kita jangan merasa, wah aku kere, aku ramah mampu, jangan. Ini duit kita juga yang setiap hari, setiap misalnya kita Sabtu Minggu kita kolekte ke gereja, yaitu duit kita. Terus dari ibu-ibu lingkungan yang setiap Senin sore ya, tanggal 10 kumpulan itu, yaitu duit kita juga. Dari lingkungan lain, dari ngerokok, mereka juga memanfaatkan itu. Jangan malu dan jangan apa-apa. Saya sebagai ketua lingkungan akan membantu untuk apabila Bapak Ibu membutuhkan itu akan saya bantu. Pokoknya saya sebagai ketua lingkungan mending diunake wong PSE paroki daripada diunake lingkungan saya. Demikian Pak Cahyo. Terima kasih Pak Muman. Mungkin dari suster ada yang mungkin kita tanya-tanyakan. Suster itu kan banyak ya, banyak yang menjadi suster ya. Biayanya itu dari mana suster? Artinya seperti itu. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab nggak? Maksudnya kan suster itu datangan dari mana-mana, nggak mungkin biaya sendiri kan seperti itu. Lah itu dari mana kira-kira suster? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk menjawab pertanyaan ini. Sebelumnya kami, khususnya saya sendiri, masuk dalam biara itu pemikiran saya ada pembayaran mungkin tiap bulan ada pembayaran begitu, dan juga untuk berangkat dari Sulawesi, dari Medan, dari mana-mana datang itu kami kira ada pembayaran begitu. Tapi ternyata yang kami dapatkan itu gratis begitu. Kami sampai di sini pun tidak diminta untuk melunasi, untuk membayar kembali uang yang telah dibelikan tiket begitu. Dan sampai di sini pun bisa dibilang uang makan, uang pembelajaran, uang kursus itu sama sekali tidak ada tuntutan untuk diminta begitu. Kami diajak kembali untuk melihat bahwa kami hadir di sini, kami tidak diminta harga, tidak diminta biaya, ya karena kami juga hadir untuk gereja, hadir untuk masyarakat begitu. Jadi bagaimana cara balas budi kami bukan dengan membayar uang, tetapi seperti dikatakan tadi, membalas budi itu dengan kepekaan kepada masyarakat, kepada gereja begitu. Ya mungkin kami yang berempat ini masih dalam proses pembinaan begitu, tetapi kami sudah diajak untuk berbela rasa kepada sesama, kepada umat, kepada masyarakat. Kami sering diajak untuk melihat orang-orang di luar yang seperti di pinggir jalan begitu. Kami mungkin sebelum kami masuk di dalam biara, kami merasa malu untuk ngobrol, untuk berbicara dengan orang-orang yang di pinggir jalan. Tetapi kami masih di dalam biara ini, kami diajak untuk berbicara, untuk bersharing dengan orang-orang yang di pinggir jalan begitu. Dan ketika kami bersharing dengan orang-orang itu, seperti ada tumbuh rasa, bela rasa di dalam hati kami begitu. Dan setelah itu kami men-sharingkan di dalam komunitas kami. Terus suster pembimbing kami menanyakan bagaimana perasaan kalian, dan bagaimana bukan hanya sekedar perasaan, tetapi bagaimana tindakan yang akan kami lakukan begitu. Contohnya komunitas kami itu kongregasi kami itu hadir juga untuk orang-orang yang membutuhkan begitu, khususnya di desa-desa pedesaan begitu, yang mungkin kekurangan pendidikan, kekurangan kesehatan. Contohnya di Sulawesi Barat itu rumah sakit di sana itu tidak ada begitu, rumah sakit besar tidak ada. Sedikit. Iya. Kami diundang oleh keuskupan untuk hadir di sana dan membangun
puji Tuhan ya, sekarang di sana sudah membangun klinik-klinik kecil-kecil untuk membantu masyarakat yang dulunya untuk pergi di rumah sakit itu butuh 2 jam 3 jam, tetapi dengan hadirnya kongregasi di tengah-tengah desa itu bisa membantu masyarakat begitu, bisa membantu masyarakat yang ketika sakit bisa datang di klinik kecil itu. Tetapi sekarang bukan hanya sekedar di Sulawesi, tetapi di Nias juga kami hadir di sana. Dan juga kami mendengar sharing dari para suster pembimbing kami, ada sebagian yang mungkin dalam pendidikan itu hanya menerima orang-orang yang bisa dibilang bukan kaya juga tetapi mampu begitu. Tetapi kongregasi kami hadir untuk semua orang begitu. Mungkin di tempat lain ada khusus dalam satu sekolah itu ada yang kayak SLB begitu, terus orang-orang yang mampu dan orang-orang yang kurang mampu begitu. Tetapi dalam kongregasi kami disatukan orang yang mungkin berkekurangan, berkebutuhan khusus begitu, dengan tujuan supaya anak-anak sendiri mempunyai belas rasa kepada sesama, mempunyai kepekaan kepada sesama yang membutuhkan begitu, bukan mungkin pemikiran ada rasa malu yang tumbuh begitu, tetapi dengan pendidikan dasar dari SD itu sudah ditumbuhkan bela rasa kepada sesama yang membutuhkan begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Suster ya. Luar biasa ya, artinya kongregasi banyak sekali di Indonesia itu, kongregasi banyak sekali ya. Kongregasi juga pasti punya gimana caranya mengumpulkan dana seperti itu. Mereka pasti punya yang ya sama seperti keuskupan ini kan, dengan APP seperti itu kan kita bisa mempunyai dana yang cukup banyak ya. Dan kita harus wajib menyalurkannya ya. Seperti tadi Pak Uman bilang, ya kalau kita lihat di sini ya, ini contohnya yang nyata aja di paroki kita ya. Biaya rawat inap ada, biaya rawat jalan, udah inap jalan lagi ya kan, terus biaya penunggu opnam ya kan, terus Pangrutiloyo itu meninggal ya, ceripah ya kan, seperti itu, terus skripsi ya, terus masuk kuliah, wah Mario masuk kuliah coba kita ya. Masuk sekolah ya, bukannya saya ngomong seperti itu, kalau kita butuh, kita nggak usah malu gitu loh, artinya seperti itu. Ya, masuk sekolah, tunggakan SPP, ya, ujian akhir, usaha perorangan. Nah, kita mau usaha UMKM seperti kemarin Pak Kahono sudah menjelaskan, ada bersama Romo ya, artinya seperti itu. Terus perbaikan rumah yang tadi dilakukan oleh Pak Budi, ya kan? Musibah, ya, mungkin seperti kemarin COVID atau seperti apa, bencana alam seperti apa, ya seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, di sini disimpulkan bahwa kita nggak usah malu, artinya nggak usah malu kalau kita memang benar nggak mampu, gitu loh, artinya seperti itu. Seperti yang pertama kali Pak Pardianto di pertemuan pertama itu, siapa yang mungkin pertanyaan yang candaan ya. Sebenarnya diri kita mau ngacung kalau nggak enak kayak seperti itu, sebenarnya nggak mampu seperti itu ya. Karena di sini nih yang penting adalah yang pertama apa, yaitu kejujuran, itu adalah kunci ya. Ya, dana APP adalah dana suci dari pengorbanan atau pantang dan puasa ya. Benar kan Bapak Ibu, kita kan pantang menyisihkan untuk kita. Ya, kalau kita gunakan secara nggak jujur, ya, sedangkan kita ngasihnya suci, ya, yang nggak suci akan lenyap dimakan apa nggak tahu artinya. Karena kita yang memberikan dana suci itu artinya dana APP itu kan secara suci, ya, seluruh umat manusia, khususnya umat Katolik, ya.
pasti data yang diisi mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kayak Pak Budi, bukan kita mulai, oh Pak Budi seperti ini, enggak. Tapi Pak Budi mengisi dan itu sudah terverifikasi. Ya, sampai saya menyerahkan dengan Pak Muman, artinya saya melihat, ya Pak Budi tidur di sini, iya. Apa enggak kebasahan? Nah, itu pun sama yang dimaturkan Romo. Ya itu cepat langsung dikasih. Jadi yang dimaksud Pak Budi tadi, bukan memberikan secara uang totalnya dengan budget, tapi gereja sudah memberikan kayak kayunya, materialnya, sengnya, pakunya berapa. Terus tukangnya pun ada biaya dan itu kemarin terakhir saya mengantarkan sama Pak Muman itu adalah uang tukang yang sudah dihitungkan. Ya, cuma ya memang kendala di beberapa puasa tadi Lebaran itu jadi nggak bisa dikerjakan secara cepat, mungkin habis puasa mungkin kita mengimbau Pak Budi untuk segera dijalankan karena seperti tadi saya diingatkan di sini adalah itu dana APP, yaitu dana pengorbanan atau pantang dan puasa. Yang kedua adalah kecepatan bertindak seperti Pak Muman yang dilakukan. Pak Budi meminta misalnya seperti itu kan, kecepatan bertindak artinya apa? Kalau enggak dari ketua lingkungan, ya contohnya kasus-kasus medis seperti darurat, segera menghubungi ketua lingkungan atau seksi paroki, administrasi bisa menyusul didamping oleh tim PSE tadi, ya, agar nyawa pasien tetap menjadi prioritas utama. Ini kalau yang sakit. Kayak kemarin ada yang bilang, oh di Prodiakon itu ada pengurus yang namanya Pak Lukas, ya, itu sekretaris, ya. Dia kemarin kebingungan. Bapaknya vertigo dan ada kelemahan di jantung atau seperti apa, sedangkan dia nggak bisa berdiri seperti itu. Dia kebingungan, cari ambulan seperti itu, dan dia nggak ingat kalau di gereja itu ada ambulan. Ya, dia malah telepon JIH seperti itu dan biayanya cukup mahal, hampir 1 jutaan lah seperti itu. Nah, kita ngobrol-ngobrol sama Mas Bro, Mas siapa, Aris itu, kenapa nggak lewat gereja aja? Gereja kan punya ambulan. Ya. Nah itu ya kadang-kadang yang itu juga kita lupa, artinya seperti itu bahwa gereja itu ikut hadir di situ. Ya. Yang ketiga adalah pendampingan lintas iman. Ya. Seperti Jumadi tadi membantu Bu Surtina, jangan ragu mengajukan bantuan untuk saudara kita dan non-Katolik jika mereka memang sangat membutuhkan dan berada di pelayanan kita. Ya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara ini lama. Artinya ya tadi saya sudah diingatkan sama Bulis, habis ini latihan kur gitu kan, ya kan seperti itu. Tapi sebenarnya banyak yang kita nggak ketahui tentang dana APP ini, ya. Jadi kadang-kadang saya ada sesuatu kayaknya saya butuh. Ya contohnya kalau di sini saya misalnya kebutuhan bukan sok punya duit ya gitu ya, tapi saya di sini juga bisa hadir di sini seperti usaha perorangan. Saya kepengen usaha misalnya, ya. Kan ini bukan untuk KLNTD, artinya seperti itu. Di sini juga ada pelajarannya yang seperti Pak Kahono bicara bahwa kemarin dilatih seperti itu, dikirim ke Jakarta dengan gratis, ya. Ini kan menjadi seseorang yang bukan kekurangan, tapi kita belajar berusaha untuk usaha, ya. Jadi mungkin itu aja Bapak Ibu ya, artinya gereja saat ini yang jelas lebih peka, artinya seperti itu ya. Ya, kita harus percaya bahwa kita saat ini kan sudah ada bukti dari lingkungan kita sendiri, artinya yang sudah dibantu, dan jangan kita malu, artinya seperti itu. Ya, kalau kita bukan terus kita mau ngajukan takut apa segala, ajukan aja, artinya seperti itu. Ya, kalau memang kita nggak mampu, ya ada Pak RT, Pak Ketua Lingkungan, artinya seperti itu, ya pasti akan membantu, ya. Mungkin ada lagi atau pengalaman yang lain yang dibantu, artinya
Dah, ya, oke. Marilah kita akhiri dengan doa umat, Bapak Ibu. Marilah kita memanjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga yang telah mengutus putranya untuk membawa kesembuhan dan kabar baik di dunia. Dengan kerendahan hati kita berdoa. Bagi gereja dan para pemimpinnya ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu agar gerejamu selalu berani melangkah keluar dari kenyamanan untuk menjumpai mereka yang terpinggirkan. Semoga para pemimpin gereja menjadi teladan dalam kesederhanaan dan ketulusan pelayanan seperti para rasul. Marilah kita mohon. Bagi para pelayan sosial dan pengurus PSE atau APP, ya Bapa, berkatilah mereka yang bertugas mengelola dana APP dan bantuan sosial. Berilah mereka ketelitian, kejujuran, dan hati yang peka, agar bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan, seperti keluarga Sutinah. Marilah kita mohon. Bagi semangat persaudaraan lintas iman, ya Bapa, ajarilah kami untuk mengambil langkah pertama dalam menolong sesama tanpa memandang perbedaan keyakinan. Semoga seperti Jumadi, kami mampu melampaui sekat-sekat agama demi mewujudkan kasih-Mu yang universal bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan sakit, ya Bapa, kuatkanlah saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan sakit dan keterbatasan biaya, khususnya mereka yang menjadi buruh tani dan pekerja kecil. Bukalah jalan bagi mereka melalui kemurahan hati orang-orang di sekitar mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, mampukanlah kami untuk tidak menunda-nunda niat baik, seperti para murid yang diutus tanpa membawa tongkat dan bekal. Semoga kami juga percaya bahwa penyertaan-Mu cukup bagi kami untuk memulai melangkah menolong sesama hari ini. Marilah kita mohon. Marilah kita hening sejenak untuk memanjatkan doa-doa kita masing-masing. Marilah kita mohon. Demikianlah, ya Bapa, doa-doa kami yang sampaikan kepada-Mu, kiranya Engkau berkenan mengabulkan sesuai dengan rencana kasih-Mu. Dan juga marilah sekarang kita mendoakan doa yang diajarkan Bapa kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita doakan doa penutup halaman 46. Kita doakan bersama-sama. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat panggilan-Mu untuk menjadi murid-Mu. Kami juga bersyukur atas rahmat sakramen-sakramen yang telah kami terima. Semoga dengan kuasa-Mu, kami semakin mantap untuk menjalankan tugas perutusan yang akan kami wujudkan dalam membangun kesejahteraan yang eksklusif kepada orang-orang sekitar kami. Kami bersyukur atas pendampingan-Mu dalam menjalani pantang dan puasa di masa Prapaskah ini. Semoga dengan menjalani masa Prapaskah ini, kami sanggup untuk mengendalikan diri, sekaligus membangun kebahagiaan pada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Semoga dengan menghayati masa Prapaskah ini, kami semakin layak menyongsong kebangkitan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pertemuan kelima dan kita sudah mengakhiri pertemuan APP Keuskupan Agung Semarang 2026 dengan baik dan kita diutus. Mari kita tutup dengan lagu Mada Bakti nomor 305. Bakti berbakti dalam Yesus mengamu janji menghiasi hidup sepanjang masa. Di dalam Yesus berdekat hati, menjaga warga, cinta sesama, memulas hidup sepuas waktu. Terima kasih Bapak Ibu, Suster, selamat malam, berkah dalam.